kita bisa bersama-sama kembali berkumpul untuk bertemu dengan teman-teman kita dan dapat memuji muliakan nama Tuhan bersama. Oke. Kita mau pujikan Abah Aku Panggil Bapak. Boleh goyang kanan kiri ya teman-teman. Teman-teman untuk bersama berdiri dan kita akan bersama masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita pujikan arti kehadiran.
satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas berkat hari ini. Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan untuk ibadah pemuda ya Tuhan. Tuhan, Kau lindungi dan sertai kawan-kawan kami yang mungkin dalam perjalanan ya Tuhan. Kau juga berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, lagu selanjutnya kita akan pujikan Ada Kuasa. kita tepuk tangan bareng-bareng ya teman-teman ya. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita berkata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oke, puji Tuhan. Sama kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah apa yang kita dapatkan dapat kita menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Ku bersujud
Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Kalau Engkau sudah sampaikan kami di sini Tuhan, untuk kami bersama menjumlahkan nama-Mu, dan sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, Engkau mau siapkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Engkau tegur kami Tuhan, Engkau kuatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kami percaya Tuhan bahwa hikmat yang Kau berikan bisa membuat kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Tuhan untuk penyampaian firman pada malam hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom adik-adik. Puji nama Tuhan, terima kasih kalau kakak boleh diberikan kesempatan, Pak Gembala dan tim untuk boleh menyampaikan sharing ya, adik-adik ya, kita sama-sama sharing untuk belajar lebih lagi tentang firman Tuhan. Temanya kali ini yang sudah dipersiapkan bulan ini seru ya adik-adik ya semuanya ya. Kali ini kita boleh sama-sama belajar ya, kita boleh sama-sama belajar bagaimana temanya itu meminta ke Tuhan itu biasa. VS bersyukur pada Tuhan itu luar biasa. Sesuatu yang waktu kakak dapat ini, wah kok seru banget ya kan gitu. Padahal sebenarnya waktu kita meminta sama Tuhan sendiri pun sudah umum kita lakukan, kan gitu ya. Namanya anak minta sama orang tua wajar kan gitu, apalagi kita. Tapi ada satu lagi pokok yang lebih, istilahnya lebih lagi di atas itu ya. Bagaimana kita boleh bersyukur atas apa yang kita miliki dalam hidup ini, atas semua yang Tuhan boleh percayakan dalam hidup kita sampai titik ini, bahkan nanti sampai ke depannya. Bagaimana kita boleh bersyukur itu sungguh luar biasa. Itu yang mau kita sama-sama pelajari ya. Sama-sama kita mau belajar sama ya adik-adik ya. Kakak juga harus banyak belajar kan gitu. Bahwa di dalam setiap firman yang ada itu bisa istilahnya multi ya. Maksudnya istilahnya digunakan siapa saja itu bisa. Mulai dari yang kecil sampai yang tua, dewasa segala macam bisa kan gitu ya. Bagaimana kita boleh sama-sama belajar melihat bahwa firman itu akan membentuk kita masing-masing. Nah, kita boleh sama-sama belajar bahwa bersyukur pada Tuhan itu luar biasa. Nah, kita boleh lihat animasi sekilas ya. Ya, mohon maaf tadi ya, akan ada gangguan teknis tadi di bawah itu ya. Jadi, kita lanjut dulu ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita boleh sama-sama bersyukur atas apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi kita sampai poin ini, titik ini, misalnya kita entah itu anak tunggal, entah itu punya adik, kita sekolah sampai istilahnya S3 ya, gitu ya, SD, SMP, SMA kan gitu ya. Kalau S1 kan kedikitan, S3 kan gitu. Apapun itu, bagaimana kita boleh melihat bahwa bersyukur itu istilahnya kita boleh berterima kasih sama Tuhan. Kita boleh baca satu ayat dulu ya. Di Yakobus 1 ayat 17. Gak apa-apa, tenang aja. Jadi bagaimana sih setiap yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu bukan hal yang biasa-biasa saja. Tapi Tuhan punya maksud yang indah dalam hidup kita untuk membentuk kita. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Puji nama Tuhan. Berarti setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Berarti setiap yang Tuhan kasih pasti sempurna gitu ya. Datangnya dari Tuhan, diturunkan dari Bapa segala terang. Puji nama Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Modelnya adalah kita saling sharing gitu ya. Oke. Ayo mari kita sama-sama lihat sekilas.
sepeda melihat kalau punya mobil enak gitu ya. Yang naik sepeda ontel ya lo, kalau punya sepeda motor lebih keren kan gitu ya. Yang jalan kaki melihat sepeda motor enak. Nah, ya di kursi roda kok melihat yang jalan kaki kok mukanya nggak enak gitu ya. Oke, terima kasih Pak Roni. Jadi bagaimana kita boleh bersyukur, fokusnya bukan terhadap apa yang orang lain miliki, tapi bagaimana kita boleh bersyukur apa yang kita miliki di dalam dunia ini, apa yang Tuhan percayakan dalam dunia ini. Jadi itu yang kita mau sama-sama boleh belajar ya adik-adik. Jadi kakak juga harus belajar juga. Jadi kita semua sama-sama belajar bagaimana kita berfokus pada Tuhan. Bukan apa yang orang lain miliki, apa yang dunia ini berikan kepada kita, atau dunia berikan kepada orang lain, saudara kita, teman kita, bukan. Tapi bagaimana kita boleh bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita pribadi masing-masing. Itu yang kita boleh sama-sama belajar, mensyukuri. Gitu ya, bukan berarti mensyukuri itu langsung pasrah, enggak. Tapi mensyukuri tetap ada dalam prosesnya, Tuhan tetap melakukan dengan sepenuh hati. Kita boleh mulai sharing ya. Kakak minta tolong bantuannya Ibu Kiki. Terima kasih Ko Indra untuk pengantar yang sudah disampaikan. Kita ada di sini biasanya anak-anak ini deg-degan ya teman-teman ya. Iya, ini tadi ada yang tanya Fer, ini debat lagi dah ya. Oh iya, kayaknya ini melanjutkan yang kemarin ya. Iya, tiba-tiba pengen debat ya. Ini kita mau benar-benar mengucap berkat ya, nggak mau mengucap kata-kata tentangan ya. Jadi di sini kita mau sesinya kesaksian. Iya, kesaksian. Rulesnya gimana? Rulesnya jadi nanti satu persatu dari semua teman-teman di sini boleh diberikan kesempatan untuk bersaksi 1 menit, 1 orang. Singkat, padat, jelas, dan kesaksiannya itu teman-teman silakan bercerita apapun. Intinya teman-teman bersyukur, nggak harus yang dapat hadiah 1M atau penghasilan 1M sebulan tuh nggak perlu ya teman-teman. Ya, atau menang lomba di Korea Utara ya yang kemarin ya. Gitu. Kita kasih contoh dulu ya Nes ya. Biar teman-teman ada gambaran juga gimana sih kesaksiannya tentang untuk hari ini gitu ya. Contohnya aja nih. Jadi teman-teman nanti diawali dengan kata-kata bersyukur. Saya bersyukur walaupun uang di rekening saya hanya Rp1.000. Itu contoh ya, tidak terjadi dengan saya. Enggak. Ya ampun. Jangan sampai ya Tuhan ya. Kayak gitu ya teman-teman. Tapi saya yakin dan percaya setelah ini saya akan lebih banyak belajar lagi, menabung, rajin bekerja dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Simple aja yang teman-teman alami kayak gitu. Oke, jadi ini alurnya enaknya dari mana ya? Ayo. 1 menit ya, dimulai 1 menit dari ya. sekarang. Silakan. Saya bersyukur karena dari 2 hari yang lalu kurang fit badannya, terus sempat takut gak bisa untuk melayani tugas melayani hari ini. Tapi puji Tuhan masih diberi kesehatan sama Tuhan dan bisa melayani pada hari ini. Ya. Terima kasih. Tepuk tangannya teman-teman. Oke, mantap, singkat pada jelas. Selanjutnya, aku ngomong cepat ya. Saya bersyukur punya orang tua yang wow ya menurut saya, karena dulu tuh aku tuh sempat mikir loh, orang tua aku kok ngekang aku kayak gini. Oh ternyata ini tak maksudnya gitu loh. Ya kayak gitulah. Pokoknya keren lah. Enggak, ternyata tuh keren ya, maksudnya tuh saat teman-temanku itu masih pada main-main dan aku tuh suruh belajar, ternyata oh ini tak buat masa depanku kayak gini. Jadi kayak aku tuh satu level, menurutku ya level di atas dari temanku yang asik main sendiri itu, karena orang tuaku bantu aku seperti itu. Ayub David jangan terpressure ya. Sama orang tuanya. Oke, terima kasih, mantap. Aku bersyukur punya teman-teman di kuliah yang baik-baik banget, yang suportif semua. Padahal sebelumnya itu sempat insecure mau masuk Petra, tapi sekarang puji Tuhan bahagia semuanya. Punya teman-teman yang keren-keren, yang suportif juga. Oke, mantap ya. Ya dari teman teman hidup ya nanti biasanya ya. Wah, saya kapan? Oke, enggak penting. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, shalom semuanya. Satu hal yang saya syukuri bahwa saya masih ada sampai hari ini dengan pertolongan Tuhan.
Saya melihat ada banyak teman saya meninggal di usia muda. Cuman saya bersyukur bahwa sampai hari ini Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan, dan ada banyak hal yang mungkin susah. Cuman paling enggak di situ saya melihat bahwa Tuhan saya hidup, Tuhan saya yang selalu menyertai saya. Ya, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang hidup, itu yang membuat saya selalu bersyukur. Sudah pernah ya, mohon maaf ya, situ yang mungkin tidak datang waktu dia perkenalan ya. Masalahnya waktu dia nggak datang, itu berarti aku juga nggak datang biasanya. ya, ini namanya siapa sih? Aku juga nggak tahu, mohon maaf loh. Siapa sih namanya? Nama saya Adi. Oh iya, ya. Oke, selamat datang Mas. Manggilnya terserah siapa. Oh ya, sorry. Udah 62 detik. Opa. Oke, selamat datang Adi. Selanjutnya selamat tinggal Jose. Enggak. Selamat datang. Saya bersyukur bahwa sebelum 2023 beberapa mimpi saya sudah tercapai, dan ya intinya saya semakin semangat untuk menggapai mimpi-mimpi yang masih bisa saya gapai. Oke, mantap ya, ini udah mimpinya banyak tercapai, puji Tuhan. Selanjutnya saya bersyukur dari tadi pagi saya masih diberi kesempatan buat hidup untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Oke, terima kasih masih memuliakan Tuhan. Ya, oke, selanjutnya. Saya bersyukur sama Tuhan telah menjawab doa Garnet dari bulan Oktober kemarin sampai sekarang. Terus bersyukur juga ternyata rencana Tuhan itu nggak kayak rencana aku gitu loh. Terima kasih. Terima kasih. Shalom teman-teman. Ya, mau sharing kebaikan Tuhan selama 2022 ini. Puji Tuhan ada beberapa pergumulan yang selama ini didoakan, puji Tuhan udah Tuhan jawab. Walaupun pergumulannya itu nggak semua dijawab dengan sesuai sama keinginan ya. Ada hal yang nggak sesuai sama harapanku. Tapi terlepas dari itu, setelah dilihat kembali semakin kesini ya ternyata ada alasan kenapa Tuhan izinkan itu terjadi. Terus juga bersyukur salah satu pergumulan untuk bisa lanjut kuliah akhirnya terlaksana tahun ini, walaupun penuh pergumulan ya teman-teman untuk memilih tempatnya, waktunya dan lain-lain, tapi puji Tuhan di tempat yang aku kuliah yang sekarang ini aku percaya kalau ini Tuhan izinkan aku ada di sini, Tuhan punya rencana. Dan kedepannya aku percaya kalau Tuhan juga mampukan aku untuk bisa menyelesaikan kuliah ini. Terima kasih. Mantap, selamat ya jadi maba ya, mahasiswa baru bukan mahasiswa basi ya. Mantap. Lanjut. Shalom teman-teman. Shalom. Saya bersyukur masih diberi perlindungan oleh Tuhan Yesus, di mana tadi mau berangkat ke gereja hampir saja crash ya di grojokan rel kereta ini karena ada mobil langsung belok arah balik ke sini. Jadi rem dadak hampir aja kepleset. Tapi puji Tuhan mesti diberikan perlindungan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan ya, enggak sampai jungkel ya teman-teman ya. Selanjutnya. Shalom. Saya bersyukur karena saya masih diberi kesehatan. Sik ta. Aku udah. Iya sih, kelihatan sehat sih memang. Oke, percaya deh. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya. Shalom teman-teman. Shalom. Iya, kok kamu udah mau sedih gitu sih? Saya bersyukur kepada Tuhan karena dari lahir sampai sekarang Tuhan memberi nafas yang gratis. Tidak semua orang bisa nafas, tapi Tuhan sangat baik bagi saya. Terima kasih. Bener. Kamu nih ya loh teman-teman, bener loh, nafas gratis. Ingat tabung oksigen dulu pernah mahal ya gengs ya. Ya, shalom teman-teman. Saya juga bersyukur. Tadi Bima ya bilang tentang nafas. Adi bilang temennya yang sudah ada beberapa yang sudah nggak ada. Saya juga bersyukur walaupun saya belum pernah melihat anak saya tersenyum ya, tapi saya bersyukur proses persalinan istri saya berjalan dengan lancar, semua karena Tuhan, dan saya percaya anak saya juga bahagia di sana.
Puji Oke, Tuhan. Tuhan berkati. Istri gimana? Ya, wah ini ya. Saya juga mengira itu ya. Bagus ya, istrinya udah kadang kayak bagus. Selanjutnya yang nggak punya istri. Belum maksudnya. Saya bersyukur dengan keadaan saya yang sekarang, yang terutama lebih ke keluarga, lebih dekat dengan keluarga, hubungan saya dengan keluarga, itu sih. Puji Tuhan. Nama keluarga email apa keluarga? Sudah, jangan berteman. Mengkeli memang depan ini. Selanjutnya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, karena Tuhan begitu baik sampai tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih. Bilang aja ya, bingung mau ngomong apa ya. Memang kayak gitu, kayak gaya-gaya quotes gitu. Selanjutnya anak cantik. Aku bersyukur kepada Tuhan karena aku diberi kesempatan hidup sampai sekarang aku umur 18 tahun, dan aku juga bersyukur karena Tuhan selalu memberikan orang-orang baik di sekitarku. Kasih. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Saya bersyukur karena adik saya sudah balik sama saya ya. Karena kan dulu sempat terpisah, adik di Madiun, saya di Gresik gitu kan. Saya tuh sempat mengira bahwa adik saya tuh adalah anak yang pendiam gitu. Ternyata tidak gitu ya. Dia memang anak yang cukup nakal kalau sama kakaknya, jahil gitu kan, resik banget gitu, suka berantem. Tapi puji Tuhan, kalau nggak berantem tuh kayaknya bukan kakak adik ya. Jadi saya benar-benar bersyukur karena punya adik yang sejenis sama saya gitu ya. Terima kasih. Terima kasih. Bersyukur ya punya adik. Pasti kakakku juga bersyukur punya aku. Enggak, Mek. Dia muak sama aku. Shalom teman-teman. Saya bersyukur. Sebelumnya saya kan pernah cerita mungkin di dinas saya sebelumnya, dinas pertanian, saya tuh sempat ada masalah gitu, sempat nggak nyaman dengan lingkungan kerjanya. Saya tuh kayak merasa kayak dikucilkan gitu. Terus akhirnya saya dimutasikan ke tempat dinas pariwisata yang itu di Randu Agung, itu jauh dari Pemda pusat dan fasilitasnya itu juga kurang daripada yang di dinas pertanian. Tapi puji Tuhan, di sana saya mendapat lingkungan kerja yang sesuai dengan saya, tempat yang nyaman, orang-orang yang fleksibel, serta menerima saya apa adanya. Semoga di kedepannya saya bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Terima kasih. Oke, mantap ya, lingkungan kerja yang enak itu yang didambakan ya teman-teman ya. Selanjutnya. Saya bersyukur karena Tuhan sudah menempatkan di organisasi kuliah yang jabatannya juga nggak main-main, tapi puji Tuhan terlaksana semuanya dan berproses terus dalam nama Tuhan. Oke, emang ngeri-ngeri ya. OSIS, kok OSIS? Udah gak zaman ya OSIS ya, kuliah kok ya. Oke, mantap, semangat. Shalom. Kalau saya bersyukur karena udah sampai di pertengahan kuliah, di mana di awal kuliah itu aku nggak expect bakal nyaman karena sangat jauh dari ekspektasi, dan ternyata Tuhan punya rencana sendiri kenapa aku di situ, dan minta doanya juga untuk kedepannya supaya bisa menyelesaikan kuliah dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, jadi kita lihat tuh semuanya teman-teman tuh pada bersyukur ya, Nes ya. Jadi banyak sekali kebaikan Tuhan yang teman-teman alami dan rasakan. Jadi sebenarnya kita itu dalam hidup kita tuh nggak ada kata-kata untuk mengeluh ya teman-teman. Nanti kita akan lihat gimana firman Tuhan menyampaikan pesan untuk kita seperti apa. Begitu ya, Nes ya. Oke. Kita mau undang lagi Ko Indra untuk maju ke depan. Terima kasih teman-teman buat sharingnya. Ada satu yang belum. Puji Tuhan, saya bersyukur. Mungkin di perkuliahan selama semester 1 sama semester 2 mungkin terasa berat ya. Tapi sekarang semester 3 mungkin bisa lebih baik lagi dan bisa mencapai nilai yang diinginkan. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Nanti satu lagi ya, Titus ya. Titus kita hadirkan lagi loh. Shalom, bersyukur menjadi staf di tempat ini hampir 1 tahun. Wih. Dari saya mulai itu dari awal tahun ini sampai mau mengakhiri tahun ini. Ya karena hal pelayanan kan bukan hal yang biasa. Mungkin bagi teman-teman melihat, oh ya kan pelayanan kan yang cuma hari Minggu aja. Tapi kan di balik hari-hari itu kan kita juga mempersiapkan segalanya untuk melayani jemaat, melayani Tuhan, dan lain-lain. Dan itu juga bukan tanggung jawab yang, bagi saya bukan tanggung jawab yang sepele. Karena itu adalah kita melihat jiwa-jiwa yang akan melayani Tuhan juga.
yang kita akan bawa pada kekekalan itu nanti. Itu. Terima kasih. Itu aja. Cocok rasanya tuh ambil seminari ya tuh. Bener ya? Apa yang tim Mas Titus dan tim persiapkan itu benar-benar harus matang ya. Karena kalau hari Minggu gitu, jujur, jantungannya itu bukan saat mempersiapkan, tapi jantungannya itu saat mic-nya Opa itu enggak keluar suaranya. Wah, itu saya percaya itu. Jantungnya itu lepas tahu-tahu gitu. Kalau saya sama Kak Piki kan paling banter kalau mencium aroma-aroma kopi langsung tole-tole gitu. Membangkitkan selera kan gitu. Jadi, tapi ya itulah kita ikut Tuhan gitu ya. Kita benar-benar sampai kakak ingat satu hal. Dulu kan ada tim, ini persiapan untuk pelayanan. Misalnya kalau Sabtu ini pelayanan, mereka persiapannya Kamis atau Jumat gitu ya. Sampai yang main keyboard itu waktu latihan, itu ngamuk sama yang main bass. Sampai lempar, zaman dulu masih belum ada handphone ya, masih pager gitu ya. Atau enggak pager gitu, pager gitu. Dilempar, saya pikir loh kok kayak gini ya anak Tuhan ya. Saya sempat kaget, kok kayak gitu banget sih. Maksudnya ngapain sih? Kita pelayanan ya pelayanan, oke. Tapi saya belajar dari dia ngomong, gini loh, saya itu sudah kasih tahu sekali dua kali tapi enggak mau ngikutin. Kita ini persiapan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Memang saya salah kalau saya sampai ngelempar sesuatu, itu enggak benar. Tapi ayo, kita itu harus serius. Sekalipun melayani untuk Tuhan, apapun itu harus serius dan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Oh iya ya, saya belajar. Akhirnya dari situ saya belajar, oh iya ya. Kita kadang-kala memang dia ngakui, kalau saya sampai melempar sesuatu salah. Tapi yang penting adalah, ayo kamu itu keluarkan semaksimal mungkin. Jangan bermain asal-asalan misalnya kan gitu ya, juga kan nggak enak kan gitu ya. Tapi ayo, latihan pun jangan dianggap, oh ini cuma latihan, besok nanti kalau sudah hari hanya pas kita kebaktian ya nggak mungkin kayak gini, enggak juga kan gitu. Dia ngomong enggak juga, ayo latihan ya yang sungguh-sungguh. Oke, jadi saya belajar iya ya. Jadi kita tidak bisa melihat, maksudnya pelayanan yang kelihatan atau tidak kelihatan di mata Tuhan sama saja. Enggak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, enggak ada. Semua sama, namanya pelayanan sama saja kan gitu. Karena yang bisa menilai bukan kita. Loh, kakak enak misalnya bawakan firman, atau Kak Eva baca ayat enak kan gitu, pasti oh berkatnya besar. Loh, yang nentukan berkat besar mah Tuhan, bukan kita manusia kan gitu. Yang tahu besar kecil mah Tuhan kan gitu. Ngapain kita ambil porsinya Tuhan untuk menilai seseorang berkat besar atau berkat kecil? Lakukan dengan sepenuh hati kan gitu. Itu akan membawa kita nggak iri, nggak kepengen menguasai atau tadi kan gitu. Tapi saya cukup salut dengan Jeng Mami ya, cukup bisa mendominasi kan gitu ya. Jadi istilahnya wanita-wanita perkasa. Oh. Kita lanjut ya. Nah, tadi kan udah katakan bahwa dalam hidup ya tadi ya, bagaimana kita bersyukur itu bahwa semua yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu sempurna, nggak ada yang nggak sempurna. Bagi kita mungkin tadi seperti Eta ya, ada keinginan, contohnya misalnya tidak sesuai harapan, tapi pasti Tuhan kasih yang baik kan gitu. Dan itu yang seperti tadi kita baca ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Tinggal nanti kita bagaimana kita mensyukuri apa yang kita dapatkan hari ini. Sama, semua kita pasti mengalami kan gitu. Bahkan kalau kita boleh istilahnya melihat ya, kadang-kala kan waktu di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi, kan gitu. Maksud hati, kalau kita boleh belajar kan, bukan berarti Tuhan itu manusia takut, enggak. Tapi kan dia melihat bahwa kalau ini belajar permohonan, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, bukan kehendak kita atau keinginan kita. Gitu ya, tadi kita sudah melewati, mohon maaf, kita melewati pandemi yang cukup 2020, 2021 sampai 2022 kan cukup banyak menguras energi, pikiran, apapun itu ya. Kan semua sama, yang kuliah, yang sekolah juga mengalami dinamika yang begitu besar, dari masuk sampai harus istilahnya online segala macam kan itu, persiapannya juga, pemahamannya. Nah, itu kan dinamika kehidupan yang kita alami. Dan kita pun akan belajar lagi ke depannya seperti apa ya, kita harus banyak belajar kan gitu. Kita nggak boleh stuck dalam satu zona nyaman dalam kehidupan. Tuhan kasih kita dimanapun, ya pasti Tuhan punya rencana.
Apapun itu jangan khawatir, Tuhan pasti kasih kekuatan, kan gitu ya. Kita belajar satu lagi bagaimana seperti tadi ya, waktu istilahnya animasi tadi, bagaimana nggak boleh fokus sama apa yang jadi dunia tawarkan, apa yang diberikan oleh dunia. Kita boleh sama-sama belajar bahwa, coba ya kita baca dulu di 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Puji nama Tuhan, yang kelihatan sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Tadi ya, selalu melihat bahwa rumput tetangga itu lebih hijau, kan gitu. Setelah kita makan ternyata rumput imitasi, kan gitu ya, kita kan nggak tahu, kan gitu. Dan juga kadang-kala memang hijau, kita nggak tahu bagaimana tetangga ini merawatnya, kan gitu. Tapi janganlah kita melihat apa yang kelihatan, tapi kita belajar berfokus pada Tuhan tadi ya. Kadang-kala juga sama dalam kehidupan, kakak juga sama. Kadang-kala melihat satu titik, kok ada orang yang mempunyai kemudahan dalam hidup. Apapun mungkin dia bisa mendapatkan beberapa kemudahan. Tapi kalau kita berfokus pada orang lain, mau sampai kapan hidup kita? Maksudnya tenang, damai. Pasti kita, loh kok enak ya orang ini, Tuhan kok orang ini kok gitu ya, kok maksudnya enak banget ya. Dia enggak percaya Tuhan, dia juga enggak pelayanan, tapi kok hidupnya nyaman-nyaman saja ya, kan gitu. Tapi apa yang Rasul Paulus mau katakan bahwa jangan berfokus pada yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, tapi berfokuslah pada yang tidak kelihatan, kan gitu ya. Jadi tadi ya, yang tidak kelihatan itu saldo rekening ya, kan gitu ya. Jadi itu kan nggak kelihatan, kan gitu. Yang tahu kan cuma kita, kan gitu. Tapi enggak ya, maksudnya jangan berfokus pada saldo rekening, sekalipun 1000 kan nggak masalah, kan gitu. Depositonya banyak, kan gitu, waduh, ya sama aja, kan gitu. Tapi kita hidup itu ya tidak boleh berfokus pada apa yang kelihatan. Sebenarnya kalau waktu kakak boleh lihat, maksudnya kadang-kala kalau tadi ya, waktu kakak persiapan melihat video tadi, iya ya, kadang-kala kita sendiri melihat, oh kok enak ya, ini ya, punya ini, nggak kehujanan, ndak ini, ndak itu, kan gitu. Akhirnya itu menimbulkan kita kekecewaan, ayo dong. Atau kita malah memaksa Tuhan, ayo Tuhan aku nggak dikasih gini ya, waduh kalau aku nggak dikasih gini terus, aku besok tahun 2024, tadi kan Hose katakan sudah 2022 ini sudah banyak yang Tuhan kasih, apa yang jadi impiannya. Jangan pernah ragu lagi untuk menggantungkan impian setinggi langit, kan gitu kan. Dan peribahasanya ya, tapi juga bahaya juga kalau tinggi-tinggi, kalau nggak nyampe jatuh sakit, kan gitu, enggak guyon ya. Tapi kita boleh punya impian apapun, lakukan, kan gitu ya. Jadi saya belajar bahwa waktu kita boleh melihat bahwa ayo, setiap kita harus punya impian. Apapun itu, taruh impian itu ke dalam tangan Tuhan tadi ya. Jadi kalau kita punya sesuatu, ya udah, kita berikan itu kepada Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita tadi ya. Kita di dunia ini ya lakukan, sebagai pelajar, mahasiswa lakukan. Dipercaya tadi, misalnya ketua lembaga gitu ya. Kalau zaman kakak dulu mungkin sampai BEM apa segala macam, lakukan dengan sepenuh hati. Lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, kan gitu ya. Tapi bukan berarti, ayo kalian harus percaya Tuhan, kan ya. Tetap lakukan, bukan berarti kekristenan itu bukan bagaimana kita menunjukkan kita ini orang Kristen, tapi bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kan gitu. Orang kalau kita ngomong ya, kalau kakak melihat bahwa kekristenan ini bagaimana kita hidup, itu penuh damai sejahtera, ada Tuhan. Bukan untuk istilahnya, ayo saya Kristen, saya pas ini diberkati, enggak juga gitu loh. Jadi bukan ngomong cuma materi apa segala macam, kan gitu. Materi, berkat, segala macam, kesehatan semua adalah tambahan, bonus yang Tuhan kasih dalam dunia ini. Tapi apa yang terpenting adalah di mana hati kita itu tadi ya, fokus terhadap Tuhan. Maka saya pasti yakin, kakak yakin, bahwa semuanya itu akan Tuhan berikan, tepat pada waktunya ya. Nggak mungkin kayak kakak punya misalnya bayi, terus kakak kasih makan nasi kerawu ya, nggak mungkin kan gitu kan. Atau semi misalnya udah SD, nasi kerawu, terus sambelnya kakak campur kan gitu. Jadi kakak ingat tadi pagi beli nasi kerawu, kalau kakak kan sambel dicampur ya, campur, terus dia nggak sadar, piringnya kakak diambil sama dia, dimakan, terus kepedesan, gitu. Jadi kita lihat,
Nah, yuk kamu nggak fokus. Iya Pak kan gitu. Tapi ya itu kadang-kala kan gitu. Nggak mungkin Tuhan kasih kalau sesuai, maksudnya berbeda ya. Kalau kita tadi, masa kakak mau kasih semi sambal nasi sambelnya kerawu kan gitu ya, nggak mungkin kan gitu. Sama seperti Tuhan juga kan gitu. Nggak mungkin Tuhan tahu-tahu kasih kan misalnya, bisa saja kan gitu. Tapi kita sekarang nih, besok kita menang undian helikopter ya kan, bingung juga kan gitu. Taruh di mana ya kak ya kan gitu. Tuhan pasti kasih sesuai dengan kemampuan. Nyetir aja belum bisa kak, nyetir helikopter kan gitu. Tapi Tuhan pasti kasih sesuai dengan kemampuan dan waktu yang tepat kan gitu ya. Jangan pernah khawatir akan hal itu. Seperti tadi. Nah, yang terpenting adalah fokus kita tadi ya. Jangan berfokus pada apa yang kelihatan, tapi apa yang tidak kelihatan, yaitu kekekalan. Surga Tuhan itulah yang harus kita fokus gitu ya. Selanjutnya adalah dalam kadangkala dalam mengiring Tuhan tadi ya, seperti tadi kan kita ini banyak kekhawatiran kan gitu ya. Dalam hidup kekhawatiran masa depan, bagaimana kan gitu, pasangan hidup kan gitu, atau nanti bahkan ke depannya kan gitu. Segala sesuatu Tuhan pasti taruh istilahnya jaminan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang atau ragu gitu ya. Sekalipun saat dimana kita mengalami itu kadang-kala kita khawatir. Jadi kadang-kala kakak dalam bertindak pun nggak jelas. Maksudnya nggak jelas itu gini. Kalau saya melakukan ini apakah pasti berhasil? Ya belum tentu, kan gitu. Jaminan keberhasilan itu kalau kakak bilang maksudnya siapa sih yang bisa menjamin kita bekerja di sini pasti enak, pasti sukses, pasti jadi atasan terus kan gitu. Nggak ada jaminan kan gitu. Kita buka usaha A juga apakah ada jaminan kan gitu. Jaminan itu kan bagaimana nanti terserah Tuhan. Tapi yang terpenting bagian kita adalah mengambil tindakan untuk memulai prosesnya, melangkah kan gitu. Waktu kita bekerja ya kita lakukan dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh kan gitu. Waktu kita mau mengambil istilahnya kuliah segala macam ya lakukan dengan sungguh-sungguh kan gitu. Bagaimana hasilnya nanti ya terserah Tuhan kan gitu. Tapi bukan berarti pasrah ya Kak. Besok ujian aku tak wis pasrah kok, udah pasrah sama Tuhan, doa Tuhan terus mari gitu main game kan gitu. Main game, nonton apa TikTok apa segala macam kan itu kan ya enggak juga kan gitu. Tapi bagaimana kita tetap sungguh-sungguh juga bagaimana bahwa jaminan itu ada dalam Tuhan. Kita boleh baca ya. Kita baca sama-sama di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Oke. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi kita nggak boleh khawatir. Tapi kita tetap taruh itu dalam tangan Tuhan gitu ya. Beda ya, khawatir sama hati-hati beda ya. Kan gitu ya. Jadi kalau khawatir kan kecemasan dalam diri. Kalau hati-hati bagaimana kita mengambil langkah untuk lebih bijaksana, lebih baik. Supaya mengurangi error gitu ya, supaya mengurangi kesalahan. Kan gitu. Kalau dulu kan kita maksudnya kita dapat masukan nih. Pernah dengar nggak? Jangan takut untuk berbuat salah. Kan gitu. Tapi takutlah kalau kamu bersalah nggak mau minta maaf, kan gitu. Tapi semakin zaman kita berubah. Kakak belajar bahwa bukan jangan takut untuk berbuat salah. Ya kalau namanya salahan tanpa sengaja ya, tidak sengaja nggak apa-apa kan gitu ya. Tapi jangan sering-sering berbuat salah kan gitu. Karena sering-sering berbuat salah ya buyar kan gitu. Karena satu kesalahan itu ada cost-nya. Satu kesalahan itu ada biayanya. Minimal waktu kita terbuang sia-sia. Kan gitu. Ngapain kita belajar? Kadang-kala ya memang sih, bukan kakak menyalahkan, sama. Tapi bagaimana kita belajar bahwa kalau saya bisa belajar dari kesalahan orang lain, ngapain saya harus melakukan kesalahan itu kan gitu. Jadi kalau kita tahu api itu panas, ngapain kita pegang kan gitu. Knalpot ini panas ya, jangan dipegang, mesinnya baru selesai mati kan gitu. Ya ngapain kita pegang, ces kan gitu ya. Kan ngapain kan gitu. Tapi ya udah kan gitu. Kita tahu ya udah memang oh tadi dia baru datang ya berarti panas kan gitu. Nah, itu kita boleh sama-sama belajar bahwa karena setiap kesalahan itu pasti ada biaya. Entah itu waktu kita terbuang, entah itu materi atau imaterial kan ada gitu ya. Nah, kita boleh belajar. Tapi yang kakak mau tekankan,
nggak masalah. Kita boleh belajar bahwa setiap kesalahan harus ambil hikmahnya dan jangan diulangi lagi kan gitu. Itu yang kita boleh sama-sama belajar. Seperti tadi, janganlah kita khawatir kan gitu ya. Yang kedua kita baca di Mazmur 23 ayat 2. Mazmur 23 ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Puji nama Tuhan. Yang keenam. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Puji nama Tuhan. Asik ya. Jadi kalau ini kan Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan itu akan membaringkan kita di aliran air yang tenang, rumput yang hijau kan gitu. Berarti istilahnya kecukupan itu akan Tuhan sediakan. Kita sebagai umatnya nggak usah khawatir. Masalah kecukupan makanan akan Tuhan sediakan. Istilahnya masalah fisik Tuhan yang sediakan. Kedua, masalah pemikiran, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, gitu ya. Seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan belaka. Kebajikan dan kemurahan berarti kan kita bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berlaku, bagaimana kita bersikap. Itu akan mengikuti kita, kan gitu ya. Jadi kalau itu dua hal, secara fisik Tuhan kasih asupan yang baik, secara pemikiran juga Tuhan kasih asupan yang baik. Maka kakak percaya kita semua kalau dalam kondisi seperti itu akan enak hidupnya, akan penuh dengan damai sejahtera. Kita nggak perlu khawatir akan apa yang kita hadapin, kan gitu ya. Karena apa? Yang kita khawatirkan apa? Nggak ada kan gitu. Masalah makanan Tuhan kasih, masalah pemikiran Tuhan akan tolong kita. Tapi ada syaratnya, gitu ya. Syaratnya ayat yang pertama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Puji nama Tuhan. Saat kita menjadikan Tuhan adalah gembala kita, kan gitu ya. Jadi kita harus jadikan Tuhan gembala dulu dong. Namanya domba ya nurut gembala kan gitu. Kalau domba ini mencang sendiri ya kesasar kan gitu. Tapi bagaimana kita mau turut Tuhan dulu, menjadikan Tuhan adalah gembala kita, maka kita akan menikmati tadi kan gitu. Ayat tadi kan gak di atasnya ayat 1 kan. Yang kita baca pertama kali ayat 2 sampai ayat 6 kan gitu. Ayat 6, 2 dan 6 ya. Tapi ayat yang pertama adalah kita harus menjadikan Tuhan gembala kita. Tuhan adalah Tuhan juru selamat kita. Baru kita bisa menikmati hal-hal yang Tuhan janjikan tadi, di aliran air yang tenang, rumput yang hijau kan gitu, sampai kepada kebajikan mengikuti kita. Itulah yang harus kita lakukan. Jangan pernah kita khawatir apa yang kita hadapi, tapi biarlah kita fokus sama Tuhan dan menganggap Tuhan adalah Tuhan gembala kita kok. Maka kekhawatiran kita akan menjadikan kita tadi ya, waktu khawatir itu kita taruh tangan Tuhan, maka kita belajar untuk lebih bersikap hati-hati dalam melangkah, kan gitu. Bukan berarti tidak melangkah, enggak ya. Hati-hati, kita tetap harus melangkah. Keputusan harus kita ambil. Kita minimal adalah kita nggak tahu misalnya kalau keputusan itu salah atau benar. Kalau salah atau benar kan jelas. Tapi berhasil atau tidak seperti tadi ya. Waktu kita ujian nih paling gampang. Ujian pasti yakin 100 kalau pilihannya kita bisa jawab misalnya. Kalau jawabannya eksak ya. Benar salah A B C D kan gitu. Kalau jawabannya esai kan belum tentu kan gitu. Tapi kalau kita yakin ya sudah kita sudah belajar sungguh-sungguh, kita kerjakan dengan baik, hasilnya kita kasih Tuhan kan gitu. Jadi kakak percaya kalau hasil tidak istilahnya proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Selama kita melakukan dengan proses dengan baik dan sungguh-sungguh, maka kakak percaya hasilnya itu akan baik, indah pada waktunya juga kan gitu. Kadangkala kita istilahnya ya tahun 2022 ini tahun yang sangat asik kalau kakak katakan. Bagi kakak dan keluarga juga. Bagi kakak pribadi pun sangat asik banget gitu loh. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Kita nggak pernah tahu, kakak juga nggak pernah tahu. Karena pandemi ini kan baru terjadi zaman ini kan gitu. Kakak nggak pernah lahir, kakak nggak kan baru lahir juga nggak 100 tahun yang lalu kan gitu. Waktu zamannya flu kan itu enggak. Tapi puji nama Tuhan, setiap kita boleh belajar bahwa kita boleh melalui segala sesuatu ini dengan ucapan syukur. Gitu. Memang banyak hal yang kita sudah boleh lalui. Tapi kakak percaya waktu kita boleh ada di tempat ini, itu semua karena kekuatan Tuhan buat kita. Jadi nggak ada lagi yang mau kita andalkan. Pada saat itu
Mau orang yang punya uang, nggak punya uang, mau punya private jet tadi sampai nggak punya sepeda motor atau nggak punya sepeda jalan kaki pun mengalami hal yang sama kan gitu. Jadi apa yang mau dibanggakan, masalah yang kelihatan kan gitu kan. Pada saat pandemi tidak ada yang bisa dibanggakan kan gitu. Sama tadi di nama Tuhan, Bimo katakan kita boleh bernapas dengan gratis. Pada saat itu mau punya duit pun kalau oksigennya nggak ada mau gimana kan gitu tuh. Kan itu kita tahu sendiri, maksudnya harga oksigen pada saat itu mahal, tabungnya kan mahal kan gitu. Padahal kita sekarang boleh bernapas dengan masker ya kan gitu. Jangan tegang-tegang dong kan gitu. Tapi puji nama Tuhan dengan gratis kan gitu. Ya itulah yang kita sama-sama nggak perlu khawatir. Selama Tuhan adalah gembala kita, lakukan apa yang jadi bagian kita. Bagian domba ya nurut sama gembala, iya kan. Dibawa ke rumput yang hijau ya kita makan kan gitu. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana sih? Kita sudah tahu bagaimana kita harus hidup kan gitu. Bahwa Allah itu pasti memberikan anugerah yang terbaik buat kita. Kita harus bersyukur, punya hati yang fokus terhadap apa yang Tuhan mau kan gitu. Jangan yang apa yang kelihatan, tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, jangan pernah khawatir. Yang empat, bagaimana kita sih mengaplikasikan dalam hidup kan gitu. Bagaimana kita boleh mempersembahkan waktu kita buat Tuhan, sampah seperti kondisi hari ini gitu ya. Bagaimana kita mau bayar kan gitu waktu kita. Bro, sering kali kakak sharing bahwa banyak kali kita ini waktu usia muda, waduh tawaran dunia itu lebih menarik kan gitu. Jam-jam segini kak, ada yang ngajak nonton, ada yang ngajak ke mall kak kan gitu, ada yang ngajak main game mabar bareng kak kan gitu, ada yang lihat kalau saya online YouTube kak nanti dapat giveaway kak, giveaway kan gitu. Yang giveaway lagi ini ya, lagi proses ya, jadi nggak guyon. Tapi kan jangan tegang-tegang kan gitu. Tapi ya itulah hidup kan gitu. Banyak tawaran, tapi adik-adik boleh memilih di tempat ini. Puji nama Tuhan kan gitu. Kakak bersyukur banget kan gitu. Kita semua boleh bersyukur bahwa kita boleh memilih ada di tempat ini untuk sama-sama berproses gitu ya. Itu kan anugerah Tuhan buat hidup kita. Kita lanjut ya. Bagaimana tadi kita bersikap, bagaimana kita sekarang apa yang Tuhan percayakan. Jangan pernah sia-siakan. Kita baca ya di 2 Tawarik 31 ayat 21. 2 Tawarik 31 ayat 21. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Puji nama Tuhan. Kita tahu ini kan di ini berbicara tentang Raja Hizkia gitu ya. Ada Mas Hizkia enggak kan itu? Jadi bagaimana Raja Hizkia melakukannya dengan segenap hati. Kita boleh belajar tadi ya. Apa yang Tuhan percayakan itu lakukan dengan segenap hati. Pada posisi kita dimanapun, itu pelayanan kita buat Tuhan. Jangan menganggap itu buat manusia, enggak. Atau buat kita sendiri, enggak. Tapi lakukan itu sungguh-sungguh buat Tuhan sepenuh hati. Kakak boleh belajar. Dengan gitu, istilahnya waktu kita sudah melakukan dengan sepenuh hati, kita itu bisa punya plong. Jadi kakak pernah mengalami masa-masa itu ya, maksudnya ya udah kakak melakukan apa yang kakak pikir bisa kakak lakukan sebagai manusia, sekalipun itu salah. Jadi kakak itu bulet dulu itu melakukan, misalnya melakukan ada sebuah keperluan, jadi perlu bantuan orang lain, melakukannya wow kemana, ternyata yang Tuhan persiapkan itu nggak jauh, deket-deket situ saja, tapi kakak nggak pernah kebayang orang itu gitu, sampai akhirnya semua nggak bisa, terus ya sudah Tuhan, paling tinggal orang ini tok Tuhan, ya sudah malam kak, saya kakak doa, ya sudah Tuhan, kalau Tuhan izinkan orang ini boleh menolong besok, puji nama Tuhan, Tuhan boleh istilah boleh pakai orang itu untuk menolong kakak kan gitu, segala macam proses. Nah itu yang kakak boleh belajar bahwa kadang-kala ya tadi itu melakukan ini, wah ini kan waktu melakukan ini kan banyak kos juga yang harus dikeluarkan kan gitu, banyak waktu juga yang harus kita keluarkan kan gitu, tapi ternyata Tuhan siapkan itu nggak jauh-jauh kan gitu. Tapi bukan berarti kita ya sudah Tuhan kita doa aja kak, nanti aja tahu Tuhan mau pakai siapa kan itu, yang enggak juga, tetap harus kita lakukan proses demi proses sehingga kita boleh belajar hal itu gitu. Jadi lakukan dengan sepenuh hati, apa yang bisa lakukan, persiapan yang baik, istilahnya lakukan itu dengan persiapan yang baik supaya hasilnya juga baik kan gitu.
nggak ada tanpa persiapan yang baik bisa terjalan, ya bisa jalan. Tapi apakah itu hasilnya maksimal? Belum tentu kan gitu. Tapi minimal dengan persiapan yang baik kita akan bisa menuai hasil yang baik juga kan gitu. Selama tadi ya kita nggak bisa ngomong, maksudnya ada uncontrol faktor yang ada di luaran, kita nggak bisa ngomong kan gitu ya. Maksudnya dalam kita bertindak kadangkala ada hujan atau ada apa sehingga mengganggu sehingga kita tidak mencapai tujuan, ya bisa terjadi. Tapi selama kita bisa memplanningnya dengan baik, minimal kan kita akan bisa melihat oh hasilnya juga baik kan gitu. Jadi jangan pernah berkecil hati kan gitu. Lakukan sepenuh hati. Apa yang Tuhan percayakan buat hidup kita, lakukan. Jangan pernah khawatir. Bukan berarti kita nggak boleh pasrah atau kita merasa menangnya sendiri, enggak juga gitu ya. Kakak melihat bahwa gini, bukan berarti kita langsung misalnya dominan atau kita mau menjadi kepala atau kita menjadi pemimpin leader di sebuah tempat sampai jadi misal wah saya harus sampai menguasai teman-teman, ya enggak juga kan itu. Lakukan dengan sepenuh hati itu bagaimana kita boleh melakukan dengan sungguh-sungguh sehingga istilahnya hasil itu boleh memuaskan. Jadi kita berpikir, maksudnya kau atau kakak dalam pekerjaan, bagaimana kita menempatkan pemikiran atasan, apa sih yang atasan mau waktu menyuruh kita A. Sebenarnya poin A ini atasan ini maunya apa? Misalnya suruh buat laporan. Laporan apa? Misalnya laporan penjualan. Apa sih yang atasan ini mau melihat dari laporan itu? Berapa penjualan yang sudah tercapai atau penjualan ini dari budget seperti apa? Sehingga itulah yang harus kita persiapkan. Sehingga waktu atasan ini melihat, oh iya ya, tanpa saya minta misalnya ya ada, tanpa saya minta ya ada, ini sudah persiapan ini gitu. Wah bagus sekali, besok langsung naik ya jadi direktur kan gitu. Tapi ya itu, tapi kan kita nggak pernah mengharapkan mau kenaikan segala macam, tapi kita lakukan saja. Karena proses promosi segala macam pada saatnya Tuhan akan kasih kok kan gitu. Bahkan jauh lebih indah daripada apa yang pernah kita pikirkan kan gitu. Tuhan kita kan sama kan gitu kan. Sejak dari zamannya Yusuf sampai sekarang kan sama kan, nggak berubah kan. Masa kebayang Yusuf jadi Perdana Menteri kan gitu. Padahal dia lagi di penjara saat itu kan gitu toh. Sama kan gitu. Tuhannya sama kan. Jangan situasinya sama, enggak, jangan. Tapi Tuhannya kan sama kan gitu. Apa yang terjadi? Nah, seneng ayat di, Yusuf itu di terakhirnya dia berkata bahwa kalian merekah-rekahkan yang jahat, tapi Tuhan merekah-rekahkan yang baik untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Puji nama Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kayak tadi ya, sempurna, enggak sia-sia kok, enggak ecek-ecek kok yang Tuhan mau kasih buat hidup kita, gitu ya. Jadi jangan pernah setengah-setengah, sepenuh hati. Sehingga bagaimana juga dari situ kita boleh bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Ini loh, Tuhan itu begitu baik tadi ya. Sampai saya tidak bisa berkata-kata kan gitu. Saking bahagia Tuhan saya nggak bisa berkata-kata gitu ya, mokong gitu ya. Kesaksian siapa itu tadi? Kita ulangi lagi ya gitu ya. Tapi ya itulah, kita hidup ya itu. Sampai kita tidak bisa berkata-kata gitu, agak guyonan ini ya. Tapi ya kebaikan Tuhan ya nggak bisa kita katakan kan gitu kan itu baik banget kan gitu. Kita salah pun diampuni kan gitu toh. Kasih Tuhan itu begitu sempurna buat kita kan gitu. Puji nama Tuhan. Kemudian jangan pernah ragu, Tuhan itu pasti sanggup menolong kita kan gitu ya. Waktu Dia sudah ciptakan kita, memberikan kita yang sempurna, nggak mungkin Dia tadi. Mana ada sih gembala yang membiarkan dombanya keleleran, nggak makan, nggak minum, terus sekarat, kan nggak mungkin. Karena ya tadi, bukan kita ngomong domba ini merupakan sumber penghasilan bagi gembalanya, enggak, kan gitu. Tapi waktu dia, istilahnya domba ini adalah hal yang berharga bagi gembalanya, kan gitu. Kita juga adalah hal yang berharga bagi Tuhan, kan gitu kan. Tuhan akan cari kita, Tuhan akan tolong kita. Nggak mungkin kita dibiarkan sendirian, kan gitu. Waktu Abraham naik ke Gunung Muria, gitu ya. Ishak tanya, semua perlengkapan sudah ada, lah dombanya mana kan gitu. Apa yang Abraham katakan? Tenang, Tuhan pasti sediakan gitu. Padahal dalam hati ya, saya kepikir, ya nggak mungkin Ishak. Maksudnya gini ya, Abraham ngomong kayak gitu juga berat pasti sebagai orang tua kan gitu. Sebagai anak juga, ya percaya kan gitu. Tapi kita pun kalau melihat, wah ini sudah ada di gunung, naik di gunung. Biasanya bawanya dari bawah dombanya, kok Tuhan sediakan ini ada apa kan gitu. Tapi waktu boleh sepakat percaya sama Tuhan, Abraham dengan sepenuh hati percaya, ya Tuhan sediakan kan gitu. Tadi ya, jadi
Tuhan tolong, Tuhan sediakan. Tuhannya masih sama kan? Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yusuf, sama Tuhan kita sekarang kan sama kan? Jadi ya sudah, Tuhan pasti akan tolong kok. Kan gitu. Zaman boleh berubah, tapi Tuhan kita tetap sama, kan gitu kan. Jadi waktu dulu Tuhan menolong, ya pasti sekarang juga Tuhan bisa menolong kita. Saatnya tadi kita jadikan Tuhan adalah gembala, kan gitu. Kemudian bagaimana sih kita jadi orang-orang yang pantang menyerah? Tetap lakukan itu dengan sepenuh hati tadi, seturut dengan rencana Tuhan. Kita baca di Ulangan 31 ayat ke-8 ya. Ulangan 31 ayat 8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa. Oh, ya. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji nama Tuhan. Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita. Jangan takut, jangan patah hati, kan gitu. Jadi itulah yang Tuhan mau. Hadapin segala sesuatu. Kita salah pun ya sudah, kita tadi katakan minta maaf, kita lakukan apa yang jadi konsekuensi kita, gitu ya. Nggak ada sih orang yang nggak pernah salah di dunia ini, kan gitu kan. Ada sih Tuhan Yesus ya, kecuali Tuhan Yesus, kan gitu ya. Jadi siapa sih yang nggak pernah salah? Manusia, kan gitu ya. Kita pasti pernah salah. Kakak pun juga pernah salah, melakukan kesalahan, kebodohan ya pernah, namanya orang, kan gitu. Tapi apa yang harus dilakukan? Lakukan itu. Kalau misalnya ada konsekuensinya, ya lakukan dengan istilahnya dengan setia. Ya kita harus bayar harga, ya bayar harga akan konsekuensi itu. Jangan lari dari konsekuensi, jangan ganti nomor, kan gitu. Lakukan gitu. Pernah ada survei nomor-nomor yang orang-orang yang 10 tahun sudah menggunakan nomor yang sama gitu. Berarti orang ini nggak ada masalah? Enggak. Kan gitu. Kalau survei katakan orang-orang ini orang yang nomornya 10 tahun tidak ganti-ganti, orang-orang ini yang istilahnya nggak punya masalah, nggak diubur-ubur, nggak apa gitu. Enggak juga, kan gitu. Bukan berarti orang-orang yang 10 tahun nggak ganti-ganti ini nggak punya masalah, enggak, karena nggak punya budget aja ganti nomor, kan gitu ya. Enggak, tapi tetap ada masalah, tapi belajar untuk menghadapinya. Gitu ya, jangan ganti-ganti nomor, kan gitu ya. Tapi enggak lah, kan kalau sekarang kan kita berpikirnya bukan karena ada masalah, tapi karena promo tetangga lebih menarik, Kak, kan gitu. Ya itu bagian, tapi bagaimana kita boleh belajar untuk jangan pantang menyerah. Kalau kita ada kesalahan ya sudah, hadapi konsekuensinya, enggak ada masalah kok. Selama kita boleh belajar menghadapi konsekuensi yang satu, kakak boleh belajar waktu boleh menghadapi konsekuensi yang kadang-kala merasa berat gitu ya. Sakjane orang lain bisa lari kok, ngapain kita nggak lari sih, kan gitu kan. Bodoh kamu, kan gitu. Enggak, kita nggak bodoh, tapi kita boleh belajar bahwa kita bertanggung jawab gitu ya. Hati kita akan tenang kok, sekalipun berat ya iya, tapi waktu kita boleh melewatinya, kita akan bisa menyaksikan bahwa semua ini karena kemurahan Tuhan kok saya boleh melewatinya. Siapa saya sih boleh menghadapi tantangan seperti itu atau konsekuensi, misalnya saya bayar, misalnya ada pinjaman segala macam bayar, atau saya harus mengulang skripsi saya segala macam, tapi saya harus hadapi, kan itu. Jangan khawatir ya, jangan gampang menyerah ya. Karena misalnya yang kuliah nih, skripsi ganti judul, ganti, ikutan aja. Ganti judul 10 kali, ikutin. Ada orang yang 12 kali ganti judul kok, tenang aja. Jadi nggak ada masalah, kan gitu. Jangan menyerah. Waduh Kak, udah 10 kali Kak ini judul paling sadis Kak gitu. Ganti lagi, gagal lagi, udah nggak ada masalah. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Kita akan belajar bahwa nanti waktu saatnya kita sudah ganti 12 judul, jadi jangan khawatir. Judul yang ke-13 pasti berhasil. Nggak gagal lagi, ya sudah judul yang ke-14 sudah, kan itu. Tapi jangan banyak-banyak, kan gitu, bosen juga yang ngadepin, kan gitu. Tapi enggak lah, kakak melihat bahwa itu adalah istilahnya perjuangan kita, itu adalah kesetiaan kita, kan gitu ya. Sampai pada akhirnya nanti kita boleh berhasil, kita akan merasa iya ya, puji nama Tuhan, saya disertai Tuhan, kan gitu. Kalau satu kali langsung lolos ya lolos, nggak masalah, kan gitu. Jadi jangan pernah khawatir gitu. Kakak kalau maksudnya melihat bahwa karena ada beberapa teman maksudnya, aduh kok sudah ganti judul kayak gini sih, ngapain sih kok, aduh udahlah wis tinggal skripsi tok, nggak usah dilanjut misalnya, kan eman gitu loh. Jangan,
lakukan sudah. Pasti Tuhan kasih kekuatan kok, pasti Tuhan kasih jalan keluar kok, kan gitu. Waktu kakak harus menyelesaikan jamnya, kan gitu ya. Enggak, waktu kakak ingat menyelesaikan skripsi itu harus janjian sama dosen pembimbing itu jam 5:30 pagi. Hah? Ini nggak apa-apa, dosennya tak saya SMS zaman itu SMS 5:30 pagi untuk janjian ketemuan kapan sih minggu ini kosong gitu ya. Terus saya SMS-nya jam 9 gitu, karena kan sungkan, pikirnya ganggu kok pagi-pagi ganggu dosen. Terus saya menghadap, malah dimarahin, loh kan saya sudah bilang harus janjian 5:30 ya, karena jadwal saya padat. Oh boleh ya Pak? Iya nggak apa-apa. Oh ya sudah Pak. Akhirnya 5:30 saya janjian, langsung dibalas sama dia. Oh iya ya, ya udah lakukan ya. Kalau mau kita kok nggak etis ya, maksudnya kok ngubungi dosen 5:30 ini, nggak apa-apa, lakukan aja. Ganti judul ya sudah, ngikutin kan gitu. Jadi jangan pernah ragu kan gitu, jangan pernah mestinya gampang menyerah, enggak lah, lakukan gitu ya. Terus lanjut tadi ya, dari semua tadi kan bagaimana kita boleh bersikap, kemudian jangan pernah meragukan Tuhan. Seperti tadi Hose katakan, kita harus taruh impian kita setinggi langit kan gitu ya, jangan pernah khawatir kan gitu. Bagi kita mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lakukan itu, kita sama-sama boleh percaya sama Tuhan, serahkan buat Tuhan kan gitu. Jangan pernah mengambil apa yang jadi porsinya Tuhan, tapi lakukan apa yang jadi porsi kita, kan gitu. Kadangkala bukan adik-adik, kakak juga, saya juga sok-sokan kadangkala mau mengambil yang tadi porsinya Tuhan gitu ya. Wah Tuhan, ini biasa tak laku, no Tuhan, wis pasti berhasil kok. Zaman dulu aku bantu di perusahaan juga bisa kok, pasti ini bisa buat saya. Tadi kakak katakan tadi ya, waktu kakak merasa kakak bisa berhasil, ternyata ya itu gagal semua. Ya ternyata orang yang nolong ya deket sini kan gitu. Itu kadang-kala kita mau pakai, tapi ya sudah, jangan pernah khawatir. Gantungan impian kita setinggi-tingginya, apa yang mau kita capai, capailah, kan gitu. Kita serahkan sama Tuhan, biarkan Tuhan yang menuntun prosesnya. Kita akan dibuat Tuhan kuat setiap waktu semakin kuat, kan gitu ya. Jadi nggak ada orang yang langsung kuat kan gitu, kecuali Huluk ya. Gitu. Tapi biarlah kita boleh ikut Tuhan, ada dalam proses Tuhan, gitu ya. Yang terakhir, bagaimana sih dari semua itu kita boleh belajar bahwa yang seru adalah bagaimana kita boleh bersyukur di setiap kondisi yang ada. Mau baik, mau buruk, itu nggak ada masalah. Karena hati kita sudah fokus sama Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah gembala kita. Bagaimana kita boleh belajar bersyukur di sepanjang masa, di setiap keadaan, gitu ya. Sama-sama kita boleh belajar ya, sekalipun berat, ya berat kan gitu. Tapi kita boleh sama-sama belajar bahwa tidak ada yang mustahil, tidak ada yang berat, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Kita boleh sama-sama belajar di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat Betul. 18. Betul yang tadi kok. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dihendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji nama Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Biarlah kita boleh mengucap syukur dalam setiap keadaan. Segala hal yang ada dalam hidup kita boleh mengucap syukur. Karena kita tahu tadi ya, jangan pernah khawatir, masa depan kita ada dalam genggaman Tuhan. Selama Tuhan ada gembala kita pasti belajar untuk bisa mengucap syukur. Dalam segala kondisi, yes. Kita boleh meminta, iya, namanya anak kok minta sama bapaknya, kan gitu. Tapi bagaimana yang lebih lagi, bagaimana kita boleh bersyukur atas apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, gitu ya. Jadi kita boleh sama-sama bersyukur bahwa, iya ya, setiap yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu, kita boleh mensyukurinya. Karena itu akan menjadi kekuatan buat kita. Kayak tadi ya, fokusnya bukan terhadap apa yang kelihatan, tapi apa yang tidak kelihatan. Fokus kita buat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh sama-sama belajar, kakak juga belajar ya, bahwa setiap kondisi kakak harus belajar bersyukur. Dan saya percaya kita semua, waktu boleh belajar itu hati kita penuh dengan damai sejahtera. Apa yang kita lakukan akan dengan sepenuh hati. Hasilnya Tuhan pasti kasih yang sempurna, gitu ya. Menurut waktu dan jamnya Tuhan, kan gitu ya. Tapi tidak ada yang mustahil kok. Tuhan mau kasih kapan saja, tidak ada yang mustahil. Yang penting bagaimana sikap hati kita benar di hadapan Tuhan, tunggu waktunya Tuhan, kan gitu. Terima kasih, puji nama Tuhan. Mari kita doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan, kami boleh sama-sama Tuhan belajar Tuhan untuk
menikmati Tuhan firman-Mu. Boleh sama-sama Tuhan men-sharingkan Tuhan bahwa kasih Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi begitu indah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semuanya Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya karena anugerah-Mu semata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk masa depan kami Tuhan, di mana Tuhan boleh tempatkan dan percayakan dalam studi, pekerjaan, usaha masa depan kami semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan. Selama kami Tuhan boleh belajar untuk senantiasa bersyukur setiap saat, maka kami boleh melakukan yang terbaik. Kami boleh belajar sepenuh hati melakukannya, bukan untuk manusia, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, tambahkan Tuhan hikmat marifat-Mu atas kami semua, sehingga kami boleh senantiasa Tuhan berada dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan berikan kami yang terbaik, dan kami percaya yang terbaik lebih indah daripada apa yang pernah kami pikirkan dan bayangkan, itu yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Puji nama Tuhan, kami percaya kami serahkan seluruh doa dan harapan kami, permohonan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saya kembalikan. Terima kasih Kak Indra atas penyampaian firman Tuhan yang telah disampaikan. Dan selanjutnya kami akan serahkan kepada Ibu Vergi ya sebenarnya ya, tapi nggak mau dipanggil Ibu. Aduh. Teman-teman, saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kembali untuk Ko Indra sudah menjadi berkat firman Tuhan buat malam hari ini. Tuhan Yesus pasti memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini. Kami dapat berkumpul bersama teman-teman kami ya Tuhan untuk bersekutu, melayani Engkau, dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, di saat malam hari ini kami sudah mendapatkan kesegaran rohani ya Tuhan, dan kesegaran jasmani buat hidup kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau pasti memberkati kami dan selalu menyertai kami di setiap langkah hidup kami ya Tuhan. Kami mau selalu bersyukur padamu ya Tuhan, dalam segala keadaan ya Tuhan, dalam keadaan duka maupun suka, kami tetap bersyukur padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di pengunjung ibadah malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk pembicara kami yang sudah melayani kami semua pada malam hari ini ya Tuhan. Bapak Indra Wijaya ya Tuhan, yang telah menjadi saluran berkat buat kami semua ya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat, kewahyuan hanya daripadamu saja ya Tuhan. Engkau curahkan anggur manis bagi keluarganya ya Tuhan. Engkau memberkati segala usahanya ya Tuhan, dan Engkau buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang belum bisa hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, dan Engkau kembali mendidik hati mereka ya Tuhan, agar mereka dapat menjadi berkat buat sekeliling mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa buat pembangunan gereja kami ya Tuhan. Mohon kiranya Engkau selalu memberkati gereja kami ya Tuhan, memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang berjemaat di tempat ini ya Tuhan. Kiranya apa yang menjadi keperluan, SDM, material, dan lain sebagainya ya Tuhan, kiranya Engkau selalu mencukupkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa dan permohonan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Teman-temanku yang terkasih, marilah kita pulang dengan menerima berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus membawa kita pulang, masuk ke dalam kerajaan-Nya yang mulia. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.